Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah li hikmataka wansur alayya rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat segenap pengurus kenadiran Masjid Al-Hikmah yang kita cintai ini, yang saya hormati dan saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian, mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam rahmat, perlindungan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dengan ucapan alhamdulillah, tak bosan-bosannya kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam atas junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan selalu berselawat kepada beliau, insyaallah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita akan mendapatkan syafaatnya di hari kemudian kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang berbahagia, ibadah puasa merupakan ibadah wajib, ibadah pokok dan bahagian dari rukun Islam. Betul Bapak Ibu? Pertanyaan terpenting adalah kenapa kita harus melaksanakan ibadah puasa? Setidaknya ada beberapa alasan penting kenapa kita harus terus berpuasa. Pertama, jemaah yang berbahagia, berpuasa itu melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Orang yang melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya mendapatkan fadilah dan keutamaan besar dari Allah, dicintai oleh Allah, diampunkan oleh Allah, disayangi oleh Allah, endingnya akan dimasukkan ke dalam surga. Kata Nabi dalam hadis, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menghidupkan sunnahku, yang mengamalkan ajaranku, kata Nabi, faqad ahabbani, sungguh dia telah cinta kepadaku, kata Nabi. Dan siapa yang cinta kepadaku, kana ma'i fil jannah, akan bersamaku di dalam surga. Bapak Ibu pengen masuk surga? Ibu mau masuk surga? Pengen sekarang atau nanti? Bapak-bapak pengen masuk surga? Sama ibu juga? Ya, ibu-ibu? Bapak-bapak agak ragu saya lihat. Ya Bu, coba saya mau dengar ini jawabannya. Ibu-ibu mau masuk surga sama bapak? Mau? Agak ragu Pak Imam. Kadang-kadang di tempat lain yang ragu-ragu itu bapak-bapak. Kita tanya ibu-ibu, ibu mau masuk surga sama bapak? Mau. Ditanya sama bapak agak ragu dikit. Habis ceramah ditanya Pak Ustaz, nanti di akhirat jumpa juga sama istri. Ya iyalah kita bilang. Kenapa rupanya Pak? Di dunia udah gak tahan. Seorang akan dimasukkan ke dalam surga bersama dengan orang yang dicintainya. Mengamalkan ajaran Allah dan Rasulnya, ibadah puasa itu cinta kepada Rasulullah, akan masuk surga bersama Rasulullah. Itu cita-cita kita semua. Betul Bapak Ibu? Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita harus melaksanakan ibadah puasa? Puasa itu membentuk pribadi kita menjadi insan yang bertakwa. Ini sudah selalu disampaikan. La'allakum tattaqun. Yang ketiga, kenapa kita harus puasa? Ibadah puasa itu Bapak Ibu menjadikan tubuh kita lebih sehat jasmani dan rohani. Itu sudah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu. 3. Yang keempat, kenapa kita harus berpuasa? Jawaban yang keempat, dengan melaksanakan ibadah puasa, jamaah yang
bahagia, membentuk pribadi kita menjadi insan yang rendah hati dan tidak sombong. Bagaimana korelasinya? Lihat Bapak Ibu, ketika kita melaksanakan ibadah puasa pada siang hari, coba perhatikan, sehari tidak terkena makan, sehari tidak terkena minum, sudah lemah diri. Lalu apa yang mau kita sombongkan di hadapan Allah Subhanahu? Gak boleh sombong. Kekayaan, berapa banyak kekayaan? Pangkat dan jabatan berapa lama? Ganteng, cantik berapa lama? Gak ada yang perlu disombongkan, karena kesombongan merupakan watak, sifat dan karakter iblis yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi dalam hadis, ya, bahayanya sifat sombong ini. Kata Nabi dalam hadis, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga, kata Nabi, seseorang yang dalam hatinya ada sifat sombong, walaupun hanya sebesar biji zarah. Makanya pesannya itu apa pesannya Pak Imam? Ya, bawalah ilmu, padi di ladang, makin berisi, tunduk ke bawah. Nah, bila diri ingin dikenang, semailah perih di tengah sawah. Bawalah ilmu, padi di ladang, tambah berisi, tunduk ke bawah. Bila diri ingin terpandang, jauhi kata tinggi melambung, jauhi ayam di kandang, bertelur satu, ribut sekampung. Ustaz kok hafal lagu itu? Dia TikToknya Pak Imam. Rupanya TikToker juga Pak Imam ini. Luar biasa. Ya. Tapi pesannya itu pesan moral Pak Imam. Iya. Ya, bawalah ilmu padi di ladang, tambah berisi, tunduk di bawah, tunduk ke bawah, simbol daripada kerendahan hati. Jauhi sifat ayam di kandang, bertelur satu, ributnya sekampung, simbol dari sifat sombong. Tapi mohon maaf, ada yang bilang Pak Imam, ayam itu berkotek-kotek setelah bertelur, dia bukan sombong Pak Imam. Iya, ada yang bilang teman saya, dia bukan sombong Pak Ustadz. Jadi apa? Baru satu bertelur udah kotek-koteknya. Pak Ustadz, dia ngasih tahu sama yang punya ayam bahwa dia sudah bertelur. Itulah bedanya Pak Ustadz, ayam dengan bapak-bapak. Kalau ayam berkotek dulu dia baru tahu kita bahwa dia bertelur. Kalau bapak-bapak, gak usah saya lanjutin lah ya, nanti rusak tarawih. Puasa mengajarkan kepada kita agar kita memiliki sifat yang rendah hati dan tidak sombong. Satu hari tidak terkena makan, sehari tidak terkena minum, sudah lemah diri. Apa yang mau kita sombongkan di hadapan? Ya, itu yang keempat. Yang kelima, kenapa kita harus melaksanakan ibadah puasa? Jawaban yang terakhir adalah dengan melaksanakan ibadah puasa, perintah Allah itu adalah bekal amal soleh yang abadi ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, iman dan amal soleh itu Bapak Ibu, muaranya lebih kepada akhirat. Selalu saya framing ceramah kemana-mana, ya. Tidak melakukan amal soleh, tidak sholat, zakat, puasa, haji, sedekah, zikir. Kalau hanya untuk meraih dunia, dikasih. Apa yang gak dikasih? Karena dunia ini sama Allah gak ada apa-apanya. Dapat bisa meraih, mau jadi apa? Mau jadi gubernur, mau jadi menteri, mau jadi presiden, mau jadi orang paling sukses secara duniawi, nggak sholat, nggak zakat, nggak puasa, nggak haji, bisa diraih. Lalu untuk apa kita melaksanakan perintah Allah termasuk puasa? Kata Nabi dalam hadis, ad-dunya khuliqu lakum wa antum khuliqtum lil akhirah. Dunia ini diciptakan untuk kamu, kata Nabi, dan ingat kamu diciptakan untuk negeri akhirat, dan di akhirat
akhirat nanti amal soleh termasuk ibadah puasa itulah bekal yang akan kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka momentum Ramadan ya manfaatkan dengan baik. Sudah separuh. Kalau saya lihat ini agak lumayan ramai Istiqomah di masjid lain. Baik, saya kan Ramadan keliling memang. Ya ada yang udah tinggal bermain di aja. Saatnya semakin mengalami kemajuan, maju saatnya. Saking banyaknya nggak sampai ke dalam. Di luar situ. Ya, karena tidak ada jaminan, nggak ada jaminan Ramadan tahun depan kita panjang umur, nggak ada. Ya kita kan kata Nabi, maut itu sebuah pelajaran, kita nggak tahu. Ya, makanya manfaatkan dengan baik, maksimalkan pelaksanaan ibadah puasa, ya puasa dengan baik pada siang hari, laksanakan qiyamul lail pada malam hari. Mari tetap kita makmurkan masjid yang kita cintai ini, karena kalau kita tidak yang memakmurkan siapa lagi Bapak Ibu teman-teman. Barangkali ini tausiah singkat yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar qiyamul